Pemirsa, pelaku kasus pembunuhan yang terjadi di Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong diancam pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati. Selain motif utang piutang, pihak kepolisian masih mendalami motif lain sehingga pelaku tega membunuh istrinya sendiri. Sementara untuk pelaksanaan rekonstruksi hingga saat ini belum dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Berikut pernyataan Kasat Reskrim Polres Lombok Timur pada saat press release di Mapolres Lombok Timur. Dapat kami jelaskan kepada rekan-rekan sekalian terkait dengan indikasi yang lain, memang murni apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wakapolres. Memang motif dari tersangka, yaitu tersangka inisial MN, itu adalah sakit hati terhadap istri atau korban karena merasa ibu tersangka direndahkan oleh korban atau istrinya sendiri dengan berkata-kata yang tidak pantas, sehingga menyulut dari si tersangka inisial MN untuk melakukan tindakan keji seperti yang sudah dilakukan. Benar satu. Dalam proses rekonstruksi, apakah pasal 340 itu artinya ini kan masuk pembunuhan berencana. Apakah ada fakta-fakta dari rekonstruksi itu dilihat di situ? Terkait dengan rekonstruksi, kami belum melakukan karena mengingat kami masih mengumpulkan pemberkasan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita rencanakan untuk dilakukan rekonstruksi bersama APH yang lain seperti kejaksaan. Dari mana kemudian menghubungkan pasal 340 itu kemudian? Kami masih serta-merta kami masih melakukan pendalaman terhadap pasal-pasal tersebut dan kami tetap melakukan koordinasi terlebih dulu kepada jaksa sehingga berkas yang dapat kami buat itu dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan konstruksi hukum dan berkoordinasi dengan kejaksaan. Sampai saat ini pemberkasan masih kita lakukan dan tetap kita koordinasikan dengan kejaksaan sehingga nanti pasal-pasal yang akan kita gunakan, kita sangkakan nanti berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan koordinasi atau rekonstruksi bersama kejaksaan nanti. Apakah ada salah satu indikasi kemudian dari rentetan upaya-upaya pas saat melakukan penebasan ke istrinya, apakah ada indikasi-indikasi ke arah 340 itu kemudian? Kami masih melakukan pendalaman karena mengingat memang si tersangka itu sebelum melakukan kegiatan itu meminjam sebuah atau sebilah parang ke paman korban. Seperti itu. Di sana ada jeda waktu yang dilakukan oleh si tersangka sehingga sebelum menghabisi nyawa korban dia melakukan peminjaman sebilah parang ke paman korban seperti itu. Apakah tidak ada motif lain misalnya kayak asmara dan lain-lain? Sampai saat ini tidak ada. Memang kami masih sampai sejauh ini dapat melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap si tersangka. Memang motif sakit hati terhadap si korban terkait dengan kata-kata dari yang disampaikan oleh si korban.